Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhana, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tasikmalaya. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif yang dihubungkan dengan modul 1.1 sampai 1.3. Kesimpulan dari peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah meyakini kemampuan dalam menciptakan budaya positif di sekolah merupakan tugas guru yang baik dengan melibatkan konsep inti dari budaya positif. Budaya positif dapat diciptakan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Guru juga perlu memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang pertama dan kedua dapat dikategorikan ke dalam motivasi ekstrinsik. Adapun motivasi yang ketiga termasuk ke dalam jenis motivasi intrinsik. Selanjutnya, guru harus memahami posisi kontrol guru. Di antaranya sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi guru sebagai seorang manajer merupakan posisi yang paling ideal. Pada posisi ini, terjalin kolaborasi antara guru dengan murid dalam mempertanggungjawabkan perilakunya sehingga tercipta identitas berhasil pada murid. Selanjutnya, guru harus memahami keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat oleh guru dan murid secara kolaborasi sebagai suatu kesepakatan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah dipahami dan diingat untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, guru perlu memahami penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi digunakan dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kaitan antara budaya positif dengan modul 1.1 sampai modul 1.3 dapat dilihat dari yang pertama, budaya positif yang dilaksanakan di sekolah akan mempermudah ketercapaian tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menuntun kodrat keadaan pada murid. Yang kedua, budaya positif berkaitan juga dengan modul 1.2, yakni budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki nilai guru penggerak yang terdiri atas berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selanjutnya, mewujudkan budaya positif dengan menjalankan peran sebagai guru penggerak. Yang ketiga, kaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak dapat dilihat dari budaya positif merupakan salah satu langkah perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak, yang mengharapkan terwujudnya generasi berprestasi yang berakhlak mulia dan kreatif. Refleksi. Setelah mempelajari modul 1.4, saya memahami konsep-konsep inti pada budaya positif, yakni berkaitan dengan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep inti tersebut diwujudkan dalam perilaku diri sendiri dan dibagikan pada rekan sejawat.
Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa imbalan, reward, atau penghargaan. Dulu saya berpikir dengan diberikannya reward, murid akan termotivasi dalam jangka panjang. Ternyata itu hanya bersifat sementara karena timbul dari luar dirinya. Perubahan yang terjadi pada diri saya adalah saya menyadari bahwa perilaku yang saya lakukan dalam memotivasi murid hanyalah bersifat ekstrinsik. Seharusnya saya memotivasi murid melalui pelaksanaan budaya positif agar terwujud motivasi secara intrinsik. Saya menangani murid yang selalu membawa sepeda motor ke sekolah, padahal tahu aturan di sekolah tentang larangan berkendara. Penanganan masalah ini menggunakan segitiga restitusi yang terdiri atas menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang kedua, saya juga menangani murid yang melakukan kekerasan pada temannya akibat kesal diganggu saat bermain sepak bola. Saya mengajaknya untuk berdiskusi melalui 3 tahapan segitiga restitusi. Saya merasa sangat termotivasi dan tertantang untuk selalu berefleksi dalam memperbaiki diri demi terwujudnya budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai terbiasa dengan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dan mulai munculnya pemahaman murid akan keyakinan terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Hal yang harus diperbaiki adalah memposisikan diri sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya saat itu selalu diikuti dengan perasaan tidak enak dan takut murid menaruh dendam atau tidak menerima dengan tindakan yang saya lakukan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai belajar menerapkan posisi pemantau dan manajer dalam penyelesaian masalah. Saya merasa lebih tenang dan nyaman serta dapat menanamkan rasa tanggung jawab pada murid. Pernah, akan tetapi baru melakukan tahapan ke-1 yaitu menstabilkan identitas. Saya hanya memberikan pernyataan bahwa wajar saja jika kamu melakukan kesalahan karena kita hanyalah manusia yang tidak sempurna. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses mewujudkan budaya positif adalah menjalin kolaborasi antar warga sekolah, termasuk dengan orang tua murid agar terwujud keselarasan dalam melaksanakan kebiasaan baik sebagai budaya positif. Berikut ini rancangan tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan. Rancangan tindakan aksi nyata pada modul budaya positif yang akan saya lakukan dilatar belakangi oleh budaya positif penting untuk diciptakan di sekolah agar tertanamnya motivasi intrinsik pada murid juga seluruh warga sekolah dalam berperilaku baik. Tujuan dari aksi nyata ini, melalui penerapan budaya positif diharapkan murid terbiasa melakukan tindakan kebaikan secara mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tolak ukur dari keberhasilan tindakan ini dilihat dari terlaksananya pembiasaan positif secara rutin, terbentuk dan terlaksananya keyakinan kelas, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Lini masa tindakan yang akan dilakukan terdiri dari 6 tindakan yang terdiri atas melakukan berbagi pemahaman atau diseminasi kepada rekan guru, membuat keyakinan kelas bersama murid, menyusun program pembiasaan melalui keyakinan sekolah, memonitor pelaksanaan budaya positif, melakukan refleksi pelaksanaan budaya positif, dan merancang rencana tindak lanjut dari pelaksanaan budaya positif. Dukungan yang dibutuhkan dalam melakukan tindakan aksi nyata ini
dukungan serta kolaborasi dari stakeholder pendidikan yang ada di lingkungan sekolah. Saya akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan komunitas belajar di lingkungan sekolah. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.